sekalipun apapun yang terjadi terhadap kita, tapi kita tetap kuat menghadapi segala tantangan dan cobaan. Amin. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Selalu saya katakan di Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tentu jawabannya tidak ada. Tidak ada. Karena Tuhan selalu menyertai kita dengan tangan kanan. Dia membela kita dengan segalanya. Ketika kita setia dan taat, maka Tuhan pun demikian. Ketika kita lari daripada Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita. Amin. Maka firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Itulah hidup dengan segala kebenaran bersama Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Terima kasih. Satu perkara yang kusimpan dalam hati. Mengapakah harus terjadi tanpa Allah peduli? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan berkumpul sendiri. Allah mengerti. Tuhan melihat kita di FM ini. Tuhan memeluk kita satu persatu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah. Dia selalu ingin kita jatuh cinta kepadanya. Karena Tuhan mencintai kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah mencintai kita.
Tuhan merancang hidup kita dengan segala kasih-Nya. Tuhan merencanakan hidup kita dengan segala kuasa-Nya. Dia adalah sumber segala-galanya. Ketika kita mau datang, kita mau berserah ketika itu, maka Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya untuk melindungi kita. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan, dan rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Terima kasih Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong kepadaku. Ini ku melihat dan ku merasakan semua jalanku. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Ya, rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku, ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan semua jalanku. Tapi ku
Apakah bisa Kau tolong padaku? Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ketika hari ini kita bangun pagi, kita nampak sehat, semua panca indera kita berjalan dengan baik. Kita mendengar baik, mata ini melihat dengan jelas, tangan bergerak dan kaki dalam keadaan sehat. Semua detak jantung kita berdetak dengan baik. Tanda-tanda Tuhan hadir dalam setiap kita. Maka hari ini, selamanya kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Karena dengan doa, Tuhan melindungi semua keluarga kita di mana mereka berada. Baik yang di dekat kita, baik yang jauh dari kita. Tuhan rindu selalu semua dalam keadaan baik. Cintamu Tuhan takkan pernah habis. Cintamu Yesus selalu ada. Ia menyertai demi kita sampai di kayu salib. Dia selalu mencintai kita. Meski kita jatuh bangun dalam dosa, pengampunannya tidak terbatas. Engkau Yesus yang mencintai diriku. Sampai selamanya ku jangan pernah melupakan kasih-Mu Tuhan. Sampai selamanya ku tetap setia berjalan di atas kaki tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang mencintai kami. Engkaulah yang mengasihi kami. Kami serahkan selalu dalam tangan. Hidup mati dalam kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan berkati. Kita kembalikan kepada host hambanya. Terima kasih Tuhan berkati. God bless. Ya, kita mari satukan hati berdoa. Terima kasih Tuhan melalui pujian dan penyembahan pada saat sore hari ini Tuhan. Banyak yang tidak kami mengerti dalam hidup ini, jalan-jalan-Mu Tuhan. Tapi satu yang pasti, rancangan-Mu, rancangan yang terbaik bagi kami semuanya Bapa. Tuhan, ajar kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Kau berikan Tuhan. Dengan firman-Mu, janji daripada firman-Mu Tuhan, yang selalu menguatkan kami dalam setiap keadaan apapun Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang melindungi, menjaga kami, terutama yang menyelamatkan kami dari segala dosa kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Namun seringkali juga setiap hari kami selalu terjatuh Tuhan, dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami,
terhadap sesama kami, terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami, basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu, Engkau yang setia dan adil, mengampuni kami Tuhan. Tuhan, kami sadar siapa diri kami yang lemah Tuhan, karena itu kami datang beribadah selalu Bapa, untuk semakin mendekat kepada-Mu. Sebagaimana janji firman-Mu, jika kami mendekat kepada-Mu, Engkau juga akan semakin mendekat dan memberkati kami semuanya yang ada di Zoom ini Tuhan. Family Ministry, Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu, Engkau semakin urapi dalam memimpin pujian dan penyembahan. Bahkan juga Tuhan, kesaksian yang akan kami dengarkan, memberkati kami. Bahkan juga Engkau telah mempersiapkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Elmanik, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu dan sembunyikanlah semua yang ambil bagian dalam pelayanan di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Kami semakin dikuatkan, ditegur, dikoreksi, diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Pemimpin doa syafaat, doa penutup, doa berkat, bahkan yang memimpin bincang-bincang pada saat sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkaulah Tuhan yang mengurapi semuanya. Bahkan kami sadari Tuhan, kami juga memakai peralatan-peralatan Tuhan. Kiranya Engkau jamah, jauhkan dari segala gangguan, dari segala kerusakan. Jaringan yang kami pakai juga dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang masih ingin masuk dalam ibadah ini Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi mereka dimanapun mereka berada. Bahkan juga kuasa-kuasa kegelapan ingin mengganggu kami, yang tidak senang dengan ibadah ini kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya dimanapun Engkau Yesus hadir, ketika kami sepakat berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kami akan diberkati, dipulihkan, bahkan diperbarui dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Silakan hamba-hambanya ingin bersaksi. Shalom. Ya, mungkin dari Ibu Cindy dulu. Shalom, Bu Cindy yang dari Sydney. Boleh mengenalkan diri. Silakan Bu Cindy. Ya. Halo, shalom semuanya. Halo. Shalom Bu Cindy. Shalom. Saya di Sydney dan puji Tuhan bisa gabung dengan Zoom ini. Saya tahu Pak Elmanik dan ya jadi saya join. Makasih welcome-nya. Terima kasih. Ya, salam buat keluarga di sana, Bu. Memberkati. Terima kasih Bu Cindy. Terima kasih. Bu Cindy atas kehadirannya. Mau kesaksian boleh Bu Cindy, mungkin sedikit. Oh, ya kesaksian. Kemarin saya lagi perjalanan mau pergi kerja. Saya lihat satu orang ibu nenek-nenek gitu ya, bule lagi mau di sebelah saya. Terus saya tanya, kamu mau kemana? Karena dia friendly, kasih saya duduk di sebelahnya. Tadinya kan saya berdiri. Sekarang kan kalau naik bus sendiri-sendiri, jarak gitu maksudnya. Tapi orang kalau kasih duduk sebelahnya ya kita duduk. Nah, dia bilang, oh saya mau ketemu anak perempuannya katanya, mau nonton. Oh asik sekali, saya bilang gitu. Terus saya bilang, saya kan masih Zoom waktu itu, jadi di bus pun masih Zoom. Sebenarnya saya lagi prayer meeting. Sama kamu ke gereja? Enggak katanya. Oh kamu jadi apa kata saya agama? Enggak katanya gitu. Humanis dia bilang. Jadi dia tuh percaya cuman percaya kemanusiaan aja, enggak percaya Tuhan gitu. Saya bilang sayang sekali, semua orang akan mati. Kata saya, kamu kenal Tuhan Yesus? Enggak katanya. Saya enggak itu. Dari dulu saya bilang kalau anak kamu gimana? Ya humanis. Aduh, saya bilang sayang amat. Udah umur berapa sekarang? Saya bilang, udah umur itu loh, lumayan lahirnya tahun 34, wow. Tapi masih seger. Saya bilang, oh lahir tahun 34, nggak salah. Saya bilang gitu, nggak salah tahun. Nggak.
Terus udah gitu, aduh saya 88 bilang tahun ya? 34, Ya, lahir tahun 34 berarti umur berapa tuh? Wah, 88 hebat tahun. pokoknya. Ya, 68. Wow. Ya, 88 tahun. Jadi di otak pikir gitu, aduh gimana Tuhan menginjili orang ini, Tuhan kesian kalau suatu saat dipanggil Tuhan. Saya bilang, kamu nggak takut tuh yang namanya neraka? Saya bilang gitu. Enggak, katanya. Saya nggak percaya. Wah, tapi ya nggak gampang ya untuk menginjili orang seperti yang dia udah punya pegangan bahwa human. Dan saya juga di WhatsApp ada teman SMA, dia bilang ateis. Jadi saya suka berdebat gitu. Kalau saya kirim apa-apa, dia suka meledek seperti apalah Tuhan kamu kenapa gini, kenapa gitu. Ya jadi dengan adanya kondisi dunia yang semakin hari semakin kemajuan teknologi, ada sebagian orang yang semakin beriman, ada juga tetap orang yang tegar tengkuk biarpun ada internet dia bisa tahu tentang Tuhan, tapi tetap hatinya kalau memang sudah menolak Tuhan ya menolak Tuhan. Ya berarti kita ini yang ada di Zoom ini, kita ini adalah orang yang sudah dipanggil, sudah dipilih Tuhan. Semoga kita akan terus taat dan setia seperti Papa Riazi sekarang yang sudah pergi duluan, dan kita juga semoga didapatkan dalam keadaan iman kita, dan kita juga memenangkan jiwa, terutama di dalam keluarga dulu gitu. Dan saya masih mendoakan untuk anak-anak saya, dan minta juga untuk dimanapun yang saudara-saudara seiman turut mendoakan anak-anak saya biar mereka juga dekat di hatinya ada Tuhan, ada Roh Kudus. Jessica, Jason, Jennifer, James. Mohon dukung dalam doa kalau lagi inget ya. Kalau lagi inget anaknya sendiri. Boleh di chat Bu, boleh di chat. Ya. Ya, nanti kita doakan ya. Kalau Ibu pas Makasih. ada waktu juga boleh mampir ya. Pas ada waktu senggang boleh hadir bersama-sama. Kita ibadahnya setiap hari Bu. Jam berapa? Jam 4:30 waktu Indonesia sampai jam 7 malam. Di sana jam berapa sekarang Sydney? Oh beda 3 jam. 5:30 berarti 7:30. Oh, di sana malam ya, lebih malam ya. Ya, beda 3 jam. Kita duluan. Ya, kalau pas waktunya bagus, enak, mampir ya Bu. Sama chat sekalian. Oh, jadi sampai di sini. Nanti kita doakan anak-anaknya ya. Ya, mohon siapa doain. doain? Terima kasih. Anak-anaknya sekarang ada di mana? Ada di Indo apa di Sydney? Oh ada di sini, anak yang 3 lahir di sini, anak yang 1 lahir di Indo waktu saya bawa dia ke sini nih umur 13 bulan. Jessica, gampang inget namanya J semua. Jessica, Jason, Jennifer, yang bungsu James, yang bungsu tahun ini baru kuliah, yang 3 udah kerja. Banyak orang yang tidak membutuhkan Tuhan sepertinya gitu. Padahal kita kalau mati kan kemana kalau memang bukan mau sukacita di dalam Tuhan ya. Thank you ya. Terima kasih Bu Cindy ya. Sehat selalu ya. Tuhan berkati ya. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh lagi yang mau kesaksian? Itu pas info mingguan itu Ibu Depari kemana itu? Itu baru Nah, ini hadir. Bu Depari ada nih. Bu Depari, shalom. Haleluya. Bu Depari. Katanya baru pulang dari Amerika itu. Apa kabar Bu Depari? Ibu Depari. Bu Depari. Mau mental lagi itu. Enggak, masih ada. Ya. Mungkin Ibu Messi yang mau kesaksian? Ya, shalom, saya mau bersaksi. Ya, silakan. Luar biasa. Haleluya, Coach Chandra. Yes. Haleluya. Ini mujizat Tuhan. Saya layani di Cipondo. Cipondo kan Tangerang, ada seorang ibu orang Sunda tapi udah bertobat, terima Yesus. Saudara setiap hari diganggu iblis. Dia udah kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba anaknya telepon saya. Coach Chandra, mama pingsan tadi, teriak-teriak, pingsan teriak-teriak. Terus mama kupingnya juga tuli. Udah lama, udah kurang lebih 3-4 tahun. Oh ya, mama dia rajin ke gereja, saya tahu sih orangnya. Di daerah Cipondo kan Tangerang, oke, saya bilang saya puasa dulu ya Bu, saya bilang
Saya puasa nanti saya meluncur ke Cipondo, kasih alamat. Saudara, kalau saya ikut pelayanan bagian setan atau bakar jimat patung-patung, saya harus puasa. Saya ikutin konsep firman Tuhan. Kalau saya ikutin konsep firman Tuhan, Tuhan nyatakan mujizatnya. Matius 17 ayat 21, Tuhan katakan setan ini tidak bisa dapat diusir kalau tidak melalui doa dan puasa. Aku doa, aku puasa 1 hari, terus besokannya jam 10 saya telepon dia, Bu, saya udah siap, kasih alamat di mana, di Cipondo. Oke, Coach Chandra naik apa? Saya naik motor, udah Coach Chandra pesen Grab aja, nanti saya bayar. Dia bilang pesen Grab. Ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya saya pesen Grab ke Cipondo, Tangerang. Sampai di Cipondo 1 jam lebih, 1 jam 20 menit. Saudara, waktu saya ke sono dia udah linglung, udah nggak sadar gimana. Nah, anaknya memang anak Tuhan juga, udah satu gereja sama mamanya. Satu-satu jalan, Bu, ini keselamatan di tangan Tuhan loh. Penyakit ibu yang Tuhannya bisa sembuhkan. Nah, terus mama seringkali diganggu iblis, kupingnya udah tuli, udah 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Ya, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Ya, aku nyanyi puji-pujian dulu. Setiap saya mau doakan orang sakit, aku panjatkan puji-pujian, undang kuasa Roh Kudus hadir. Kemudian udah terus saya kurang lebih setengah jam aku tumpangin tangan dalam nama Yesus. Apa yang terjadi Bapak? Begitu udah sadar ibu, udah sadar. Terus kemudian udah sadar kira-kira 20 menit. Dia ketawa, dia suka cita. Kenapa? Coach Chandra, kuping saya udah sudah bisa dengar. Aduh, saya bilang Tuhan terima kasih. Memang sesuai dengan Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Memang ini pelayan saya, Tuhan pakai saya bagian talenta bagi mereka disantet orang, diguna-guna orang, kemasukan iblis, kemasukan setan, diguna-guna orang, kena santet. Terus bagi bakar jimat patung-patung ini memang pelayan saya. Hampir setiap minggu. Nah, tadi juga berdoa di saudaranya Atma Jaya Rumah Sakit Evan. Nah, sama Pak Nikola, sama teman saya. Waduh, itu benar-benar jiwa baru dari agama. Saya udah 10 kali layanin terus saya datang setiap hari. Hari ini saya undang bos saya Pak Nikola datang, mereka dihiburkan, benar-benar dihiburkan. Semangatnya luar biasa suami istri. Aduh, sampai nangis Pak Udinnya. Kenapa dia terharu? Puji-pujiannya dia terharu benar kuasa Tuhan hadir. Waduh, saya bilang Tuhan terima kasih. Saudara, orang umur 65 tahun masih bisa nangis tuh. Kenapa? Dia Yesus tuh ada loh, Yesus tuh hadir. Dari nggak bisa makan, dari nggak bisa minum, jadi tulang kanker tulang stadium 4 nggak bisa sembuh lagi. Dokter udah angkat tangan. Kalau dokter udah angkat tangan, Tuhan turun tangan. Akhirnya Tuhan Yesus banyak tanda-tanda keajaiban terjadi. Sehingga Pak Udin udah bisa makan, bisa minum, bahkan sudah bisa duduk. Saya bilang Tuhan terima kasih. Jeripaya saya melayani pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Dia rindu ajak teman-teman. Nah, Pak Niko datang tadi sama saya, teman-teman saya. Nah, dia rindu lagi ajak si Ivan. Ivan katanya, boleh Coach Chandra tadi di telepon saya. Yang dari kesurupan boleh bawa sini. Dia bilang. Ya, saya bilang nanti saya telepon ke teman saya bilang Pak Niko. Memang ini sesuai dengan firman Tuhan. Yakobus 1:22. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan sudah sembuhkan kita, selamatkan kita. Kita pun juga harus selamatkan mereka. Ya benar ya Pak Cindy, Bu Cindy. Pak Bu Cindy juga rajin pelayanan, injilin orang di Sydney. Saya juga ada teman di Sydney juga. Orang tinggal di Sunter. Hampir setiap malam monitor sama saya terus. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya paling senang loh, paling suka Bu Cindy menangkan jiwa. Ini bulan ini tahun ini Januari sampai bulan 5. Tuhan udah pakai saya udah menangkan 7 orang dari Buddha, dari agama Saksi Yehova, dari agama Islam. Yesus ini atas nama Yesus banyak yang bertobat, banyak akhirnya mereka dibaptis di dalam nama Yesus tanggal 15 kemarin hari Paskah. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya memang suka dari jiwa baru, paling suka. Kalau bagian setan saya paling suka sekali. Kenapa? Tujuan kita menangkan dia, selamatkan dia. Ya, inilah kesaksian saya. Tuhan nyatakan kuasanya, mujizatnya, keajaibannya. Tuhan berkati kami serahkan pada hambanya Komingguan.
Haleluya. Amin. Amin. Ya, luar biasa Pak Chandra Kirana. Silakan sebuah lagu Pak Nikolas untuk masuk firman. Shalom Bu Christine Calvin, apa kabar? Shalom, kabar baik. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati. Buat damai di hidupku. Hari seperti ini mengalir kasih dari tata Allah Bapa mengalir dan mengalir memenuhi mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Baik, saya kembalikan kepada hambanya. Tuhan berkati. Ya, silakan Pendeta Elmani. Baik, Tuhan kita berdoa. memberkati. Segala puji syukur bagimu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bahagia, bangga kalau pada sore hari ini Tuhan kami boleh bersekutu dan tentunya sudah puji muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur buat segala pertolongan penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengingat akan firman Tuhan sesaat. Biarlah firman-Mu yang senantiasa boleh menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kami, di dalam kami mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, shalom Pak Mani. Baik. Saya jelek sekali nih kalau begini dibuat ini Pak dari sana. Haleluya. Baik. Firman Tuhan menyapa kita pada sore dan malam hari di Sydney dan di mana Ibu Calvin? Di Prancis. 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 Masih Ya, oke, pagi, baik. Pak. Masih Ya. Ya, Masih di pagi Denmark ya? juga ada Prancis. Oh, sudah pagi apa masih pagi ya? Masih pagi. Masih Menjelang pagi siang. ya. Menjelang siang. Oke, baik. Firman Tuhan dari Yesaya 46 ayat 3 dan 4 demikian ditulis. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan.
Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ayat ini tidak asing lagi. Bahkan ini mungkin sudah melekat. Bahkan kalau kita di dalam tidur pun mungkin kita sudah bisa apa isinya. Yesaya 46 ayat 4 barangkali kita langsung bilang. Ya, apalagi Ibu Grace ya. Ibu Grace hafal banget ini. Ya tahu? Iya, Ibu Grace ini pasti, wah ini gue banget ini. Nah, kan begitu. Udah putih rambut gue masih digendong. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi, kita tentunya perlu juga berpikir, apakah kita tua masih mau digendongnya? Tentunya hanya anak-anak yang pengen dan rindu digendong. Ya toh? Tapi kalau sudah putih rambut, udah tua, gendong. Ya ampun. Kalaupun misalnya Ibu Grace masih punya suami, katakan, Pi, gendong. Apaan sih lo? Akan begitu. Padahal Tuhan begitu baik ini. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap mau menggendongmu. Itu terbalik ini dengan manusia. Manusia kok boro-boro masih, ya paling waktu masih pacaran, nggak diminta gendong juga pasti nyolong, ngerampok digendong toh. Itu juga kalau istrinya langsing. Kalau kayak di rumah ini langsung, ya gimana gendongnya, ya kan? Nah, tapi firman Tuhan ini tentunya karena begitu familiar bagi kita, setiap orang baik yang muda dan yang tua, sampai-sampai terkadang kita lupa bahwa Tuhan itu ada enggak ya sama gua? Ada enggak ya Tuhan itu sama dengan aku? Ya, puji Tuhan kalau saya buat temanya hari ini adalah hidup sehat dan bahagia. Ini satu paket sebenarnya, satu paket komplit. Karena sering ketika saya berkhotbah di gereja, dari mimbar saya tanya jemaat, bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan luar biasa. Baru saya tanya lagi seseorang, bagaimana kabar Ibu? Bagaimana kabar Bapak Ibu? Ya, begitulah Pak Pendeta. Asallah hidup. Terus saya bengong. Ketika kabarnya saya tanya, kabarnya bagaimana Ibu? Luar biasa, sehat, puji Tuhan. Oh ya, terus bagaimana kabar Bapak Ibu? Ya, begitulah Pak Pendeta. Asallah hidup. Sepertinya beda banget kalau kata anak-anak sekarang, jomplang banget ketika kabarnya kita tanya, dia semangat luar biasa. Tetapi ketika kita tanya kabar suami, kayaknya lemah banget, ada apa gerangan? Padahal sudah tua, padahal sudah berumur. Nah, kan begitu. Jadi bagaimana kita sekarang di dalam menyikapi hidup kita ini? Apakah hidup kita ini sama seperti kata orang-orang sering berkata, apakah hidup kita ini berdampak di keluarga? Jangan dulu di gereja atau di hadapan Tuhan. Bermanfaat enggak? Hidup ini apakah sekedar hidup? Kalau bahasa Bataknya itu ada terjemahannya nanti di bawah, asal mamangolu, begitu. Asal hidup. Ya kalau asal hidup, perjuangan kita kalau asal hidup, ya yang jalan-jalan di sepanjang jalan kenangan, kemudian sambil korek-korek tempat sampah, itu juga namanya hidup. Ya kan? Kalau kita bilang, lu ngapain? Lu gila ya? Malah kita yang dibilangnya gila. Ya kan begitu? Padahal kita tahu sendiri dia yang sebenarnya tidak waras. Tapi kalau kita bilang, masa sih lu yang gila? Bukan lu. Padahal kita jelas. Tapi kata orang, kata dokter, kalau orang bilang kita gila, kalau orang bilang kita gila, kalau kita bilang lu yang gila, ya padahal jadi kita juga ikut gila. Nah, jadi kalau kita tahu orang itu sakit, dia bilang kita sakit, jangan dibalas. Biarkan, oh berarti dia yang sakit. Jadi kata orang Jawa, mengalah yang waras, kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup sehat dan bahagia, saya katakan tadi satu paket. Hidup jangan asal hidup, tetapi bagaimana kita boleh dalam hidup ini kita juga sehat. Nih,
kita terus berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, kemurahan Tuhan buat hambanya Bapak Hendra Winata. Ya toh? Kalau dulu kita masih tetap, Tuhan sudah sekian lama hambamu Bapak Hendra sakit. Tolong Tuhan sembuhkan. Kalau saya ingat terus itu terngiang-ngiang di telinga saya doanya Pak Pendeta Komingguan supaya dia dapat menyetir mobilnya kembali. Terkadang saya bergelitik juga. Kalau hanya buat nyetir mobil, nggak usahlah. Kecil banget iman kita itu kan begitu. Tapi bagaimana supaya dia sehat, normal, mampu melayani bebas, leluasa. Wah, ini baru luar biasa. Kalau hanya bisa nyetir, ya saya kira tidak usah sembuh total juga, masih bisa Pak Hendra nyetir. Tapi apa dengan jawaban doa kita? Bukannya semakin sembuh yang kita dengar, bahkan Pak Hendra sampai di opname rawat inap. Bagaimana doa kami ini Tuhan? Kan begitu. Tapi dengan firman Tuhan ini, hidup sehat. Kenapa? Apa yang terjadi dengan hambanya? Apakah hambanya ini berdosa? Pelayanan, tapi dosanya banyak juga. Pelayanan, tapi dosa jalan terus. Bukan seperti itu ternyata. Tapi kenapa? Supaya Tuhan paksa Pak Hendra untuk semakin beristirahat. Nah, itu kalau kita berpikir positif. Kalau masih bisa nyetir, masih bisa disetirin, tetap aja jalan, pelayanan terus. Yang penting napas masih ada, yang penting hidup. Pelayanan terus kemanapun kau suruh Tuhan. Kan begitu. Tetap semangat. Tapi ketika tidak bisa lagi bangun, Tuhan suruh, istirahat engkau hambaku. Istirahatlah. Maka seharusnya Pak Hendra walaupun dalam situasi sakit sekarang, tetap berbahagia, bukan hanya bersyukur. Toh hidup sehat, tapi walaupun sakit tetap bahagia. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang tidak mampu kita selidiki, yang tidak mampu kita ketahui. Apa sebenarnya rencanamu Tuhan di dalam masa sakitku? Tapi banyak juga orang di luar sana, ya dia sakit, kenapa? Bukan hanya gara-gara Tuhan inginkan dia istirahat. Terkadang dalam usia-usia kita yang sudah 50 ke atas lah dulu saya katakan, penyakit itu bukan datang tiba-tiba, penyakit itu bukan datang sekarang, tapi dari sejak kecil pun sudah kita tumpuk-tumpuk, kan begitu. Karena saya ingat dulu waktu saya masih umur 30, 40, apa ada makan semua, pemakan segala. Ya untung aja, kaki meja 4, ya karena enggak empuk aja. Kalau empuk juga mungkin saya makan juga itu. Itu, ya kaki kursi biasa, pokoknya kaki 4, kursi meja pun dimakan. Segala daun-daunan dimakan, daun pintu aja yang keras. Kalau enggak itu saya kira dilalap. Itu. Tapi setelah sekarang ditawarin makan, ini lemak, ini sop, udah dari belakang udah datang. Tapi hati-hati kolesterol. Padahal makannya nak maksud tadi, waduh ada perbaikan gizi ini. Mau makan saksang ini, mau makan lomok-lomok ini, waduh. Langsung datang polisi toba dari belakang. Wih, awas, asam urat. Wih, belum kita makan, penyakit udah muncul di belakang. Apalagi dimakan, terpaksa juga stop, nggak makan. Akhirnya apa? Akhirnya hanya makan nasi putih dan sambal hijau plus timun. Akhirnya sampai di rumah tetap juga sakit jantung. Kenapa? Karena waktu di pesta, jantung ini dak-duk lagi makan enak, nggak boleh, semua dilarang. Akhirnya gara-gara dilarang, timbul penyakit. Padahal kalau makan tadi ambil sedikit, comot dikit, kan begitu. Tenang perasaan, pulang sampai di rumah, ngopi, tidur nyenyak. Ini sampai di rumah, gara-gara udah bawa penyakit asam urat, kolesterol, darah tinggi dari tempat pesta, sampai di rumah dinikmati semua. Nah, ada seperti itu, kita tumpuk dari kecil, dari masa muda, maka tidak dijaga, tak terkendali. Nah, makanya ketika tua sekarang, tubuh semakin lemah, imun semakin lemah, walau juga iman kuat, terkadang imun kalau tidak sejalan dia, ya biar juga sekuat apa imun, ya iman, kalau imun lemah, ya tetap aja digerogoti sama osteoporosis lah. Bagaimana? Tapi makanya
supaya kehidupan kita sekarang, mulai dari sekarang, padahal dulu waktu saya pengen makan enak, ya setelah sekarang susah juga, pengen juga makan enak, tapi nggak bisa, semua udah ada polisi toba di belakang yang larang. Hati-hati. Bahkan kalau mau berangkat juga udah wanti-wanti, Pak, kalau nanti di sana makan harus di depan mama. Waduh. Makanya terkadang saya kemana-mana, Ibu Christine, saya nggak bawa polisi toba, biar saya bebas. Ya. Jadi kalau kata orang, kemana Ibu? Ibu pendeta, Pak pendeta. Nggak bisa saya bawa. Kenapa? Biar dia di rumah aja. Karena Ibu pendeta itu cantik di dalam. Saya dari dalam, saya bilang. Inner beauty. Maksudnya, iya cantik di dalam. Kalau keluar udah jelek, saya bilang. Ya, jadi harus ditinggalin di rumah. Bagi saya itu kenapa saya nggak salah pilih dari dulu, saya bilang. Itu istri pendeta itu dulu cantik sendiri bagi saya bilang. Maksudnya, iya kalau sendiri dia cantik, kalau udah rame-rame kurang cantik. Makanya, jadi kemana-mana nggak saya bawa. Makanya Ibu Messi suruh, Pak Pendeta, kenalin dong Ibu. Jangan dikenalin, cukup dia cantik bagi saya sendiri, bagi orang lain belum tentu cantik. Ya. Kayak kadang PMD juga Pak Pendeta Kombiang Tuhan, kenalin dong istri, nggak muat kameranya, saya bilang. Kan? Bukan apa-apa, bukan saya malu, nggak muat kameranya. Ya orang-orang kan sudah kenalin istrinya Pak Pendeta. Iya. Tapi begitu. Bagaimana supaya hidup bahagia? Itulah kebahagiaan kami. Kalau sehat, hidup sehat dan bahagia memang satu paket. Tapi kalau salah satu ini tidak ada, apakah kita tidak bahagia? Makanya kenapa tadi saya singgung Pak Hendra, jangan gara-gara sakitnya ini tidak bahagia. Apapun yang terjadi sebagai hamba Tuhan, orang yang digendong, yang tetap bersama dengan Tuhan, bahagia. Makanya saya kadang lah, bagaimana ya? Kok dibilang hidup sehat bahagia? Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai kita yang tetap dipelihara oleh Tuhan. Kalau tadi dikatakan di sini tadi, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau, telah dan mau, berarti sudah dan akan. Ya toh? Berarti dari dulu, dari belakang sampai ke depan yang belum kita jalani, Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah membimbing kita, Tuhan sudah melakukan segala yang baik dalam hidup kita. Aku mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Waduh, ini dipikul kadang saya berpikir, emang gua barang dipikul atau? Tapi semuanya Tuhan lakukan, seberat apapun beban kita yang harus kita pikul, yang harus kita bawa, ya Tuhan ada bersama dengan kita Bapak Ibu. Makanya saya terkadang orang nggak tahu kapan saya punya duit, kapan saya nggak berduit, sama semua. Orang nggak tahu, ini Pak Mani ceria terus ini, lagi banyak duitnya, ya karena bukan duit yang mengatur bahagia saya. Ya toh? Dan orang nggak pernah lihat, walau juga saya Batak, kata orang bersudut-sudut mukanya. Oh, muka saya juga bersudut-sudut. Kadang orang nggak tahu saya orang Batak. Ya, kenapa biasa saja? Karena hati saya tetap gembira-gembira. Kenapa? Saya syukuri apa yang saya nikmati, apa yang saya alami sekarang ini. Makanya di keluarga ini, di rumah ini saya bilang sama istri dan anak-anak, kita susah begini bukan saya yang diuji, tapi kalian. Lebih susah dari sekarang ini, Papa sudah alami. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita dari susah, kemudian ada sedikit naik, datang lagi susah, nggak kaget ternyata badai. Ya, tapi kalau dari susah ke senang, kemudian tiba-tiba susah lagi, ada juga orang kaget. Terus bagaimana kita menikmati hidup ini? Makanya kalau saya berpikir apa ya yang harus saya lakukan? Apa yang mau saya bagikan firman Tuhan di Family Ministry? Sementara hidup, ya hiduplah. Banyak orang hidup sekarang tapi nggak tahu juntrungannya. Kalau dulu di dalam waktu COVID pertama, ya kalau di Jawa itu katanya pengadilan agama penuh. Kenapa? Banyak istri-istri yang minta cerai. Itu gara-gara COVID.
Sekarang juga begitu. Masih ada juga yang sampai kemarin itu ada pas saya ibadah tengah minggu. Kenapa mau tapi istri lagi jauh-jauhan? Kenapa S3? Saya bilang. Kalau S3 di Batak itu agak seram. Ya. Karena hidup satu enggak, hidup kedua juga enggak. Nah, terus kenapa? Ya, sejak kapan mereka pisah? Sejak 2 tahun lalu mulai COVID katanya. Waduh, berarti pengaruh COVID masih ada imbasnya sampai sekarang. Luar biasa. Kalau situasi lingkungan kita yang mengendalikan hati kita, itu repot. Kalau hidup kita ini dikendalikan oleh situasi luar, bagaimana bahagianya kita? Kalau kebahagiaan kita ini diatur dari luar, kondisi luar yang mempengaruhi dalam, itu repot. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang yakin bahwa Tuhan itu menyertai dia, ya, dikatakan tadi dari itu dikatakan, dengarlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Kita percaya sebagai orang beriman, kita ini adalah kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Mungkin kalau orang Batak dikatakan kita adalah keturunan orang Israel yang terbuang katanya. Itu kalau orang Batak sebagian di sana. Biarlah mereka nanti yang ngetes DNA-nya. Apakah mereka keturunan Yahudi atau bukan. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Nah kalau ini mungkin termasuk kita semua. Dari dalam kandungan aku sudah memilih, aku sudah mengenal bla 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 bla. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Apakah kita yakin bahwa sejak dari kandungan dan dari rahim kita sudah dipelihara, dipilih oleh Tuhan sama seperti yang kita alami saat ini Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya dari kandungan dan rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Wow. Jadi kalau begitu apakah tidak pantas, apakah tidak wajar kalau kita ini bersyukur, bersuka cita dalam hidup kita? Tidak pantas. Apakah ini tidak pantas untuk mau senantiasa bersuka cita dalam hidup? Ya, kalau seringkali kalau misalnya kita datang menjenguk orang sakit, hati yang gembira adalah obat. Maka bersyukurlah. Saya nyeletuk dari belakang. Hati yang gembira enggak obat. Nah terus? Hati yang gembira obat yang manjur, saya bilang. Kalau hanya obat aja, banyak obat di luar sana dari apotek. Ya kan? Tapi kalau firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau obat banyak di luar. Bahkan kalau COVID hari itu ada yang positif. Apa obatnya? Ya, minum sop RW saja katanya. Itu obat. Itu kalau obat. Tapi kalau bukan obat yang manjur, toh sop RW. Ya. Makanya banyak RW di luar sana, walau juga kurian, tetap aja kalau sudah dipotong mulus kulitnya. Maka saya nggak pernah mau makan. Saya bilang, aduh, kalau beli sop jangan sore-sore ya. Saya bilang, kenapa Pak Pendeta? Ya kalau sore-sore orang udah makan nanti di warungnya, tulang-tulangnya itu dia balikin lagi, nanti dia masak lagi, dia tambahin air. Saya bilang, jadi nggak mau lagi kita makan. Jangan begitu, makanya saya bilang jangan beli sore-sore. Belilah sebelum makan siang. Masih asli airnya dan bumbunya. Saya bilang beri tambah-tambahin. Maksudnya Pak Pendeta, iya kan orang kan suka makan. Tulang sopnya dia taruh ke ringkoknya. Saya bilang. Nanti yang tukang warungnya masukin lagi ke dandangnya. Masak lagi, tambahin bumbu. Pak Pendeta jadi nggak mau lagi makan kelapo. Bukan. Itu bukan obat yang manjur. Tapi obat yang manjur itulah hati yang gembira. Dari dalam hati kita ini semua terpancar seluruh. Kalau hatimu gelap-gelaplah duniamu. Ya toh? Makanya hati ini semua dari bagaimana kalau bersih hati, bersih semua keluar. Nah, itu kan dikatakan Amsal 17 ayat 22 kan begitu. Hati gembira loh baik manjur. Tapi yang kering patahkan tulang. Dan ketika hati kita gembira terlihat dari wajah yang berseri-seri. Jadi nggak terlihat wajah ini walaupun bersudut-sudut. Ya kalau seperti saya malah kalau saya tersenyum dan ketawa saya kelihatan makin tua, kata anak saya. Papa nggak usah tersenyum. Kenapa? Kelihatan keriputnya. Waduh. Makanya saya kadang jarang tersenyum di rumah. Foto juga begitu. Pak Mani, foto senyum enggak. Kenapa? Nanti saya diomelin anak saya di rumah. Kenapa? Kelihatan tuanya. Katanya. Waduh. Iya. Jadi ternyata senyum juga nggak bagus juga kan langsung kelihatan keriputnya di mana-mana katanya.
Waduh, anak saya sudah bisa sekarang komplain. Tapi ya saya turutin juga. Namanya anak. Siapa lagi yang mau dituruti selain Tuhan, toh? Ya anak juga. Nah, bagaimana kita, Bapak? Nanti pun Pak Derikson ini akan alami nanti. Anaknya sekarang belum bisa komplain. Papa pakai topi terus, pakai belakang terus. Padahal maksudnya supaya anaknya nggak silo melihat. Kan begitu. Ya kan? Nanti kamu silo, nanti kamu lihat dikira orang, nanti kamu kalau ngeliat papa orang Cina, kenapa? Mata kamu nanti sipit terus ngeliat papa. Nah, gitu. Nanti akhirnya karena terlampau sering ngeliat sipit, akhirnya nanti kayak orang Cina. Ya, saya dulu begitu Pak Derikson, gara-gara panas matahari nyangkul, macul, ya agak sipit, makanya orang nggak tahu saya Batak. Kirain orang saya dulu, orang Nias, orang Padang, ya semuanya lah. Padahal saya bilang, Manik. Apalagi kalau nama saya Lukman, dikirain orang saya M, Muslim. Assalamualaikum Pak Lukman, katanya kalau di sini. Ya kan? Karena apa? Lukman Hakim lah, segala macam. Ternyata bapak saya dulu hebat pilih nama. Apa itu artinya Pak? Lukman, kata. Waduh, lihat. Ada laki-laki ganteng. Wih, mantap. Makanya sampai sekarang ganteng. Atas doa bapak saya. Ya kan? Ya, luar biasa. Itu ternyata orang bilang saya Muslim, Lukman. Waduh. Ya, jadi makanya saya jarang pakai nama Lukman. Tadi kirain orang saya Muslim, saya pikir. Maka saya Pak Manik. El Manik, biar keren dikit, kayak aktor. Ya, walaupun bukan aktor. Ya, traktor doang. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita supaya boleh merasakan, menikmati hidup sehat dan bahagia. Tentunya setiap orang pasti cari tujuan hidupnya. Pergi pagi, pulang pagi supaya apa? Bahagia. Ini Pak Hendra ini, Pak Chandra ini hanya membahagiakan setan aja kerjanya. Ya, mana-mana didatangin. Mana-mana, di mana orang kesetanan dicari sama didatangin sama Pak Chandra. Saya pernah ingat Pak Chandra, saya pernah nonton film India Pak Chandra. Film dia ini pawang ular, mana-mana tangkap ular. Akhirnya dia mimpi mati dipatok ular. Jadi hati-hati Pak Chandra, jangan sampai ngejar setan terus. Nanti setannya balas dendam. Maka sering-sering makan daging babi Pak Chandra, supaya setan takut. Ya, kalau kan daging babi itu kan legion aja, diusir ke babi, ya babinya mati. Jadi kalau setannya mau mendatangi Pak Chandra, bilang aja, nenek moyangmu aja gue telan, apalagi lo kan gitu. Setan takut ya. Gak apa takut, neneknya aja, mbahnya aja kita makan toh. Kita sop, kita saksang. Di sate, babi guling di Bali. Ya. Makanya orang Bali nggak ada yang kesurupan kan, makan babi guling. Jadi bagaimana kita? Bagaimana dalam situasi sekarang ini? Untuk menciptakan, untuk meraih, menikmati hidup yang bahagia itu. Apapun yang terjadi. Hidup, kita bersyukur hidup kita sekarang. Kalau kita sehat, kita juga bahagia. Tapi kalau juga tidak sehat, misalnya seperti teman-teman yang lain yang banyak kita doakan supaya sehat. Tapi ketika dia merasakan bahwa hidupnya itu disertai, digendong, dipelihara oleh Tuhan, maka dia pasti bahagia. Jangan gara-gara penyakit kita makin sakit. Makanya sering di luar sana, ketika sudah didoakan sakit penyakitnya, engkau sudah sembuh. Padahal baru didoain, dia sudah sembuh. Kadang nggak masuk akal Tuhan juga toh. Tapi bisa diterima oleh akal hal seperti itu hanya orang-orang yang mempunyai iman yang luar biasa. Karena bagaimana mungkin? Kau sudah sembuh, kau sudah sembuh. Apaan udah sembuh, gua duduk aja belum mampu, kan dalam hatinya. Tapi ketika dia terima doa itu dengan iman yang luar biasa, pasti. Makanya Pak Hendra, ya ketika kita mendoakan Pak Hendra, jangan lagi diramu ramuannya, supaya tambah pikiran-pikiran kita itu, mari tenangkan. Apapun yang terjadi, pokoknya Tuhan, aku milikmu. Kenapa? Kita bukan dari dunia ini. Sama kalau tadi saya terinspirasi dari kesaksiannya Ibu Cindy misalnya, bahwa banyak orang yang hanya memikirkan manusianya saja. Manusia ini kalau mati bagaimana? Apakah seperti, ya pernah orang bertanya,
Ya babi kalau mati kemana? Apakah masuk surga dia? Atau masuk neraka babinya? Enggak, kalau babi mati ya masuk kuali. Itu langsung disaksang. Kan begitu. Apakah kita ini juga begitu? Ketika kita manusia yang adalah ciptaan Tuhan, sudah ditebus, kemudian Tuhan berjanji kelak akan datang menjemput setiap orang yang percaya dan membawa ke rumah yang sudah dia sediakan di rumah Bapa. Apakah kita tinggal di kuburan jadi debu saja? Kan tidak. Makanya Filipi 3 ayat 20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita bukan dari dunia ini dan kita tidak tetap tinggal di dunia ini. Kenapa? Kita dari surga. Makanya mari ini yang kita ingatkan kepada orang-orang apalagi yang sudah tua. Kalau Ibu bilang tadi, Ibu Cindy katakan sudah 88 atau 84 tahun. Ya luar biasa itu. Mertua saya aja meninggal kemarin itu 83 tahun. Ini sudah luar biasa. Tapi masih tetap di dalam ketuaannya, umurnya seperti itu. Dia masih, I'm human. Dia hanya percaya kepada dirinya sendiri, kemanusiaannya. Ini yang perlu kita sadarkan terkadang. Bagi orang-orang yang lain di sekitar kita juga. Ingat, Bung, kau pergi pagi, pulang pagi. Ya bukan hanya cari segenggam berlian. Ya tapi bagaimana? Cari masa depan yang seperti apa? Ya ingat masa depanmu bahwa kau akan terangkat dari dunia ini menuju surga. Seberapa banyak pun yang kau cari, nanti yang kau bawa hanya 1 kali 2 dan petimu walaupun 1 miliar nanti harga petimu, tak bisa kau nikmati sama seperti kau tidur malam di kasur yang harga ratusan ribu. Itu banyak orang saya lihat peti mati ratusan juta. Aduh, untuk apa sih? Mending kasih sama orang-orang yang berkekurangan toh. Cari tempat di San Diego Hill misalnya, enggak saya bukan apa-apa. Ya, tapi sama toh rasanya dengan di dekat saya ini di pekuburan pemakaman kampung. Sama aja toh menghadap juga, enggak bisa jalan-jalan juga nanti dia di San Diego Hill. Nggak bisa. Karena apa? Jempolnya kan udah diikat. Gimana dia jalan-jalan? Jempol kaki diikat toh. Ya Pak Chandra, pernah lihat kan orang meninggal? Makanya kadang saya pernah ledekin orang setelah pulang dari tempat penghiburan. Kenapa? Tadi kamu bilang selamat jalan sama yang meninggal. Ya kan memang begitu sering kita dengar Pak Pendeta katanya. Terus cobalah kamu mikir. Tadi kamu kan lihat sepatunya di samping peti. Kemudian jempol kakinya diikat, dua-duanya. Gimana dia jalan, saya bilang. Emang nanti di kuburan dilepas itu kakinya. Terus gimana jalan? Kan nggak mungkin, pocong juga kagak mungkin. Nah, terus kenapa kamu bilang selamat jalan? Ya kan biasa begitu. Ya biasa, tapi kamu jangan biasa lah, saya bilang. Akhirnya berikutnya dia nggak bilang lagi. Lain kali saya nggak mau bilang lagi begitu, Pak Pendeta. Ya janganlah selamat jalan, orang di sana dibuat. Di sini, rest in peace, tempat beristirahat. Beristirahat kok kamu suruh dia jalan-jalan, saya bilang. Ya kan? Itu kan tempat istirahat. Hidup sehat dan bahagia, terkadang kita ciptakan dari mana saja, bukan hanya ketika kita berada di rumah makan, berada di, katakanlah, di dugem, di kafe, segala macam, nyanyi, disco, segala macam. Tapi ketika kita merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Tuhan itu begitu luar biasa. Ini sudah pandemi COVID, entah sudah mau Omikron lah, Tante Ikron sekarang lagi mau datang lagi, saya nggak peduli, saya bilang. Sekarang masih omnya yang datang. Ya. Bentar lagi tantenya pun atau mbahnya pun saya nggak takut, saya bilang. Kenapa? Karena Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap gendong saya. Dan kalau saya toh juga dalam situasi sekarang harus pergi, ya, Bapa di surga sudah menunggu. Kan begitu. Jangan sampai dia datang dulu baru saya kembali. Kalau boleh kan begitu kan. Apa ya ada kita yang nunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali baru kita siap ke sana. Ada yang mau? Enggak tahu.
Kita bilang, Tuhan, aku tuh kedatanganmu baru, aku jemput nanti. Aku mau engkau sendiri yang jemput, Tuhan, pas kedatanganmu yang kedua. Aku mau lihat engkau di awan-awan, baru nanti kita gandengan tangan ke surga. Kita katakan kita semua pengen rindu masuk surga. Tapi nggak ada yang rindu mati. Pada takut mati. Ya, takut mati. Makanya kemarin ketika tadi Bu Cindy bilang seperti Pak Pariaji, luar biasa kan. Tapi ada juga orang yang nggak tahu saya apakah dalam tanda kutip dia itu ngeledek atau apa nggak tahu. Waduh, Pak Pariaji luar biasa. Kalau dulu naik turun surga, sekarang nggak bisa lagi turun katanya. Itu di WA, itu WA grup. Ada orang juga yang ini apa maksudnya? Ya kan memang begitu katanya. Dulu kan Pak Pariaji turun naik. Sekarang nggak bisa lagi turun. Orang berduka, tapi ada chattingan seperti itu. Nah, kita bagaimana coba? Jadi kita serba salah karena lah ini apa? Orang udah berduka saja pun, tapi masih ada orang yang katakanlah dalam tanda kutip. Jangankan berduka. Jadi seperti kita ini kadang mungkin seperti saya juga berkhotbah begini sharing firman. Firman apaan begitu biasa-biasa baik? Ya biasa-biasa. Karena nggak ada yang luar biasa yang saya sampaikan. Ini juga firman Tuhan ini dari perjanjian lama. Bukan dari perjanjian baru masih enak. Walau juga perjanjian baru nggak baru-baru banget. Udah lama juga. Itu apa mau saya sampaikan lagi? Makanya seperti sering saya bilang, saya mau cari firman Tuhan yang baru, nggak ada. Pernah saya jumpa, saya bilang, siapa yang mau buat yang baru? Yang lama-lama semua. Makanya kalau kita bilang, khotbahnya Pak Pendeta Mani biasa-biasa aja. Ayatnya juga sedikit. 1 ayat aja 2 jam saya bulat. Gimana kalau 4 ayat saya kutip? 4 jam. Mau dengerin 4 jam? Itu. Dulu saya pernah begitu. Kurang banyak ayat katanya. Kalau 1 ayat aja saya kupas, 1 ayat aja kita bagikan, kita jelasin, 2 jam. Gimana kalau 4 ayat, apalagi kalau 1 kitab nanti. Ya kita di sini seminar lahirnya, seminar berkelanjutan. Enak kalau dimatikan videonya. Kalau nggak dimatiin videonya kan, dia bisa udah makan duluan. Saya masih cuap-cuap, yang lain udah makan, minum, dia gini. Padahal dia tutup video. Makanya saya nggak mau WL di FM ini. Kenapa? Saya ngomong aja fals, apalagi WL. Entar semua pada tutup kamera, saya bilang. Saya kirain masih mantengin semua di situ, ternyata udah pada ngacir. Ntar kalau tak ada lagi lingkaran birunya di kameranya, baru pada muncul lagi. Itu kan begitu. Makanya saya nggak mau, saya bilang. Nah ini juga sudah mau 5:30. Ya kan, padahal udah diingatkan 45 menit, sudah hampir 45 menit. Padahal sejam lagi nih seharusnya. Ini belum apa-apa, belum ke tema khotbah, belum ke topik khotbah. Padahal waktu sudah mau habis. Ini masih 1 ayat, 2 ayat. Nanti keburu Pak Chandra lagi nanti kesaksian. Kalau Pak Chandra kesaksian, lebih lama lagi dari khotbah lagi nanti. Itu karena dijelasin semua. Berapa nih kesaksian Pak Chandra, luar biasa. Ya kan? Ketemu sama setan itu nggak bisa sebentar. Tadi doanya aja, penyembahannya aja udah lama. Gimana lagi kalau bersaksi? Sama seperti istri saya, kalau cerita dia titik komanya nggak ada yang tinggal. Coba kalau begitu di Pak Chandra. Waduh, saya kira kita tutup kamera semua. Kita biarin Pak Chandra di situ. Ngomong aja, terserah Pak Chandra. Mau ngomong apa kek, terserah lu dah. Kan begitu. Nah, yang penting gua mandi dulu lah, sarsur-sarsur. Kalau laptop kagak bisa dibawa ke kamar mandi. Kalau handphone, ditenteng juga kamar mandi. Iya kan? Bisa. Itu sekarang Zoom ini luar biasa. Makanya yang tutup kamera, ya saya masih di situ apa enggak ya? Di situ apa enggak ya? Mudah-mudahan masih di situ. Ya, Pak Anfal masih asik dia, kan begitu. Pak Domingus. Makanya bagaimana kita tentu. Makanya kadang dipanggil-panggil. Silakan Pak Deriso, 4 kali dipanggil tak jawab. Jangan-jangan kan udah beli kopi dulu dia ke warung.
Misalnya, ini contoh. Ada orang seperti itu. Silakan Pak Derikson, silakan Pak Derikson. Masih monitor kah? Orang udah ke warung, ke kafe dia beli sasang. Gimana kelamaan nih? Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi di Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah bahwa hidup sehat dan bahagia itu menjadi tujuan utama kita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Apapun itu kuncinya, ingat bahwa apapun yang kita rasakan sekarang, Tuhan yang melakukannya semua untuk kita. Di luar Tuhan tidak ada. Mau sehebat apapun kita atur menu, atur gizi, makan sebanyak-banyaknya. Kalau di kampung makan sebanyak-banyaknya baru sehat katanya. Kalau udah nggak mau makan, udah cara ciri-ciri mau mati itu katanya. Ya, padahal kita di kota ini makan harus diatur semua dikit, nggak boleh nambah. Kalau di kampung dulu saya hanya 1 porsi panggang saja bisa nambah 4 kali saya. Karena kalau di Medan itu nambah nggak bayar. Di Jakarta nambah bayar. Makanya saya nggak pernah nambah di Jakarta, takut makin mahal bayarannya. Kalau di Medan yang penting kuat sop nambah ya, nambah saya kuat sop, nggak bayar. Kalau di Jakarta semua sambalnya aja nambah bayar. Apalagi kalau makan di warteg. Bahkan saya makan apa adanya di Jakarta kan. Tapi itu pun saya bahagia. Aku bahagia, katanya kan begitu. Apa? Karena Tuhan itu hidup dalam kita. Kalau Tuhan hidup dalam kita, bahagianya luar biasa. Tapi kalau Tuhan tidak ada di dalam kita lagi, jangan pernah berharap ada orang yang bahagia. Itu bahagianya semu. Ya. Jadi ketika Tuhan ada tinggal di dalam kita, kita rasakan bahwa itu dekat dan teramat dekat. Ya, saya sering sekali kutip itu Rom 10:8. Firman itu dekat kepadamu, dia ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Bahkan karena teramat dekat Tuhan itu, firman itu, roh itu. Maka kita tak pernah kelihatan susah, walaupun berat banget beban. Saya yakin kita di sini yang katakanlah yang 20 orang, 19 orang, nggak ada yang tanpa persoalan hidup ini. Semua ada persoalan. Ya, Ibu Christine aja gara-gara rambutnya begitu aja ditolak di mana-mana. Itu padahal di Jakarta ini jangankan pirang, hijau aja dibuat orang bleaching. Itu hijau. Nggak ada yang komentar, duit-duit gue. Kan begitu. Tetapi sebagai hamba Tuhan, mari kita nikmati semua. Tapi nikmati di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati hidup yang bahagia ini? Kalaupun kesehatan masih Tuhan pending dan pirat misalnya. Mari Tuhan, kehendak-Mu jadi atas hidup. Yang penting, nafas ini masih bisa leluasa. Jangan sampai kita beli nafas lah. Kalau udah beli nafas berapa, 1 tabung aja jutaan. Atau ketika masih bebas, saya masih bersyukur. Terima kasih Tuhan. Masih leluasa keluar masuk dari hidung ini pernapasan saya. Dan apapun saya makan masih bisa Tuhan itu menjadi sukacita bagi saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita hidup bukan hanya sekedar hidup. Tapi bagaimana supaya hidup kita ini bisa bahagia. Dan dengan kita bahagia, maka sehat itu pasti. Walaupun kita lihat, saya terinspirasi ada Dina ini, orang dari Malaysia. Yang sudah divonis mati seharusnya, kanker. Tapi sekarang dia gemuk, sehat. Bahkan ketika dia pergi ke rumah sakit itu, para dokter perawat di sana kaget. Hah? Ini Bu Dina? Iya. Karena apa? Waktu sakit pun dia yang menyemangati orang-orang yang kena kanker. Ya, dia suapin orang makan. Padahal dia sakit, orang nggak tahu dia sakit. Kenapa? Dia bahagia. Maka sampai sekarang pun ketika dia makan bulan puasa pun orang, ini sekarang lagi bulan puasa, kenapa makan diumbar? Kau nggak tahu kalau dengan melihat orang sakit, melihat saya makan, mereka jadi nafsu makan. Karena banyak orang di sana nggak lagi nafsunya makan. Gara-gara penyakitnya. Nah, maka kita juga begitu, bagaimana supaya kita menggugah orang. Supaya orang lain bisa terinspirasi dari kita. Bagaimana hidup senang, hidup bahagia. Walaupun apa yang terjadi dalam hidup. Jangan karena sakit penyakit, jangan karena pergumulan. Hidup kita tidak bahagia, Bapak Ibu. Yang kita cari hidup bahagia, bahagia bersama Tuhan. Apapun yang terjadi. Ya, kita ingat bahwa semua murid-murid Tuhan Yesus, nggak ada yang bahagia secara manusia. Tidak ada. Rasul-rasul tidak ada yang hidup bahagia, gonta-ganti mobil tiap tahun. Nggak ada. Ya. Naik onta pun dia jarang. Dan dia juga nggak punya onta, boro-boro mikirin onta.
Kita hamba Tuhan mau pengen bulan depan gua mau ganti mobil. Doakan ya Bapak Ibu supaya bulan depan saya ganti mobil, dapat rumah, punya apartemen. Aduh, saya pikir saya dari dulu kontraktor aja nggak punya rumah, kontraktor. Ya, kontrak sana, kontrak sini, bahkan kuburan nanti juga kontrak, saya bilang. Karena apa? 3 tahun nggak dibayar, tetap aja dibongkar, diusir. Jadi dari hidup sampai ke hidup yang akan datang tetap kontrak. Ya, tapi nanti di rumah Bapak sudah disiapkan. Ya, di sana tidak ngontrak lagi. Bagaimana tujuan kita ke sana? Karena kewargaan kita lah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan sebagai juru selamat kita. Selamat dunia, selamat setelah kita tinggalkan dunia. Itu menjadi tujuan kita dan itulah kebahagiaan kita Bapak Ibu. Sehat, susah, banyak pergumulan, yang penting aku bahagia bersama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup sehat dan bahagia adalah kerinduan kami. Tapi apapun yang terjadi di masa hidup kami, sehat, sakit, susah, banyak pergumulan, itulah hidup kami. Dan kami tetap bahagia ketika kami bersama dengan Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Memang di dunia ini Bapak bukan tempat kami untuk selama-lamanya. Tempat kami adalah surga di mana Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami. Bersama-sama dengan kami. Karena Engkau berkata di mana Yesus berada, maka di situ juga kami berada. Untuk itu Bapak, kami mau berada senantiasa. Baik dalam hidup kami saat ini, kami ada bersama dengan Tuhan. Dan ketika mati juga kami tinggalkan dunia ini. Kami tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Mampukan kami hidup sehat dan bahagia. Tapi kalaupun kami tidak mampu sehat, kami tidak mampu untuk tenang dalam hidup kami, lepas dari pergumulan kami. Tapi kami tetap bahagia bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, dan senantiasa bersyukur. Dan hanya menyenangkan Engkau saja Bapa sebagai tujuan dan kerinduan hidup kami. Amin. Saya serahkan kembali kepada hambanya. Terima kasih. Ya, luar biasa, Pendeta Helmani. Ya, memang tujuan hidup. Amin ya. Pasti itu ya. Sehat apa? Sehat jasmani ya. Dan juga sehat rohani ya. Karena tanpa sehat jasmani juga rohani juga otomatis tidak akan sehat. Tapi di samping jasmani sehat, rohani pasti akan sehat. Ya. Itu harus balance ya, harus imbang ya. Karena memang tubuh ini kan Tuhan memberi kuasa ya untuk kita semua dapat ada penguasaan diri ya. Seperti tadi dikatakan ya. Jadi kalau kita maaf kata tidak ada penguasaan diri di dalam hal jasmani, makan sembarangan ya. Karena saya tadi teringat tuh Amsal 23 ayat 1, 2 dan 3 ya. Yang mengatakan kalau engkau diundang oleh para pembesar, besar nafsumu, hidangan yang di meja ada babi guling ya, ada bebek packing ya, ada udang, ada cumi, santap, hajar. Waduh, sikat ble. Nah, ini repot ya. Akhirnya jadi 7 keliling ya, seperti saya ya, mengalami stroke juga di tahun 2016 ya. Itu kesalahan kita sendiri ya. Oleh sebab itu kalau kita bisa jaga sedini mungkin harus kita lakukan itu. Kalau kita maaf kata ya, mau umur panjang, mau sampai memutih rambut kita ya. Tuhan Yesus itu tidak akan meninggalkan kita semua. Dia kasih setianya itu sepanjang hidup kita. Amin. Karena dikatakan di firman Tuhan ya, Ibrani 13 ayat 5b. Tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Ya. Kita harus tetap memiliki hidup yang sehat, jasmani dan rohani. Itu satu kebahagiaan. Tidak ada yang lain. Karena sekalipun kita maaf kata ya, punya harta banyak segunung, tapi kesehatan kita tidak baik. Apa gunanya kita memiliki kekayaan ya, seperti maaf kata teman saya ya, usianya baru 58. Aduh, kalau kita lihat makanannya, aduh,
saya pernah lihat dia waktu bawa dari rumah, selalu istrinya bawain bikin apa itu untuk makan siang ya, ke kantornya. Itu semuanya sayur-sayuran, nasinya nasi merah ya. Katanya itu nggak pakai garam, nggak pakai micin. Waduh, itu rasanya gimana ya? Saya juga bingung itu ya. Waduh, itu pasti kenapa sampai dia ngomong gini, "Oh, Aming mah masih enak, masih bisa makan di warteg, masih bisa makan bakso, ya, masih bisa makan soto. Kalau saya sudah tidak bisa. Kalau saya makan seperti itu, maka saya akan mungkin nggak bisa hidup sampai hari ini." Wah, saya kaget ya. Padahal hartanya segunung loh, uangnya banyak. Ya, itu nggak ada gunanya kalau kita bisa hidup tidak sehat, harta banyak, untuk apa? Ya, harus kita imbangi juga. Makanya sedini mungkin kalau kita bisa menjaga penguasaan diri kita untuk menjaga jasmani kita tetap sehat, ayo kita makan itu harus sesuai dengan kapasitas dari hidup kita. Mampu nggak? Ya, kayak sekarang saya juga sudah tidak makan bakso ya, padahal saya dulu paling doyan bakso ya. Saya udah nggak makan bakso sapi, saya udah musuhan tuh sama kambing ya. Sama durian itu dari dulu saya udah musuhan ya. Udah nggak boleh lagi, udah perboden ya. Tapi saya lakukan itu. Karena apa? Karena saya mau usia lanjut. Saya mau lihat cucu saya besar ya. Kalau bisa, kalau beri kesempatan sama Tuhan, saya bisa lihat cucu saya nanti merit. Nah itu tujuan saya itu. Dan terlebih lagi, saya mau memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Sampai akhir hidup kita. Amin. Terima kasih Pendeta Malik, luar biasa ya. Kehidupan sehat itu nomor 1. Makanya oleh sebab itu jaga kesehatan tubuh kita. Tuhan memberi pilihan buat kita. Kita mau hidup sehat atau kita mau hidup seperti apa. Tuhan Yesus memberkati. Silakan sebuah lagu Pak Nikolas. Setelah itu doa syafaat Ibu Messi. Oh ya, untuk ibadah besok. Silakan Pak Pendeta Derison. Nah, ini semua pasti tahu ya. Sudah tidak asing lagi ya. Tidak usah disebut namanya lagi. Siapa itu yang besok akan melayani? Bosnya Pak Chandra. Bapak Nikolas Liang ya. Jadi kita Bosnya harus Pak dengar Chandra itu. pesan Tuhan, perkenanan Allah Bapa untuk kita semua ya. Kita harus hadir ya. Kita dukung semua sama-sama ya, supaya kita bisa mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Nikolas. Dua lagu. Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merindukan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Aku memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan bila pandang akan salibmu, tanda kasih bagi dunia, dan relakan mati tebus dosaku, sebagai pandang raja. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Baik, Tuhan memberkati.
Ya, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan sekali lagi kesempatan untuk kami dapat menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami naik di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang bau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tapi kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau kami sehat, hanya di dalam Engkau ada kebahagiaan Tuhan. Karena di luar Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Kami akan sehat, kami akan bahagia bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore ini. Memberkati hamba-Mu, Pendeta Pak Manik Tuhan. Dengan berkat Tuhan yang luar biasa, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, hikmat yang dari Tuhan. Supaya dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan dan banyak jiwa diberkati Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu ini. Berkati anak-anaknya, berkati istrinya, berkati pelayanannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada sore ini juga kami berterima kasih kalau kami boleh ada semua Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk Pak Hendra. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan kesembuhan sudah menjadi milik Pak Hendra ya Bapak. Karena Engkau sudah selesaikan segala penyakit kami Tuhan. Di atas kayu salib Tuhan. Dan Engkau berkata segala penyakit kami sudah Engkau tanggung Tuhan. Dan kami percaya Pak Hendra sudah sembuh dengan sempurna adanya Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati istri, mantu, cucunya Tuhan berkati usahanya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati juga anaknya ya Tuhan yang belum punya anak, kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Engkau mau Tuhan, Engkau sanggup Tuhan memberikan anak untuk Tuhan Yesus, anaknya Pak Hendra, dan biar semua nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Komingguan sebagai Gembala FM. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat-Mu, berikan urapan Tuhan mengalir dalam hidupnya ya Bapak. Supaya dimanapun pakai hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun jadi kebutuhannya, Tuhan sudah mencukupkan ya Tuhan. Dan Allah yang sanggup melakukannya segala yang dibutuhkan. Terima kasih Bapak, memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati Tuhan pelayanannya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus akan memberkati dengan luar biasa. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan bagi Tuhan Yesus, Pak Komingguan dan keluarga besarnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk Pak Dirikson, untuk Pak Nikolas, Tuhan Yesus, untuk Pak Joni Tuhan. Oh Tuhan, mereka yang selalu Tuhan Yesus bekerja Tuhan, sehingga Tuhan Yesus boleh berjalan FM ini, ibadah ini Tuhan. Semuanya Tuhan mereka lakukan karena mereka mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang mereka lakukan, Tuhan memberkati mereka. Karena firman-Mu berkata Tuhan, jerih payah mereka dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Berkati Tuhan Yesus keluarga mereka, berkati anak cucu mantu mereka, berkati pelayanan mereka, berkati usaha mereka. Dan kami percaya Tuhan, mereka boleh melihat berkat-berkat Tuhan, kesehatan, kebahagiaan Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan pada malam ini untuk orang-orang tua kami yang ada Tuhan di FM ini. Buat Opung, buat Ibu Grace, untuk Ibu Lydia Tuhan, buat Pak Chandra, buat semua Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka. Karena firman-Mu tadi datang kepada kami, putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu menolong, memperhatikan, memberikan mereka kekuatan, damai, sejahtera, sukacita dalam hidup mereka. Dengan kehidupan mereka, mereka dapat melayani Engkau Tuhan. Dan banyak tanda-tanda heran menyertai kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau Tuhan
ada di dalam ibadah kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya ibadah kami pada sore yang tidak sia-sia ya Tuhan. Tapi ada kuasa yang luar biasa. Kami mau berdoa untuk Ibu Cindy ya Tuhan. Buat anak-anaknya, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berikan mereka untuk mencintai Engkau ya Tuhan. Berikan juga jodoh Tuhan yang seiman ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan mereka ada dalam rencana Tuhan. Berkati Ibu Cindy Tuhan, berikan kekuatan, berikan Tuhan Yesus damai sejahtera sukacita Allah melimpah. Dan Tuhan Yesus melalui Ibu Cindy ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa kakak iparnya ya Tuhan, yang belum kenal Engkau, yang stroke. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga dapat menyelamatkan, dan Tuhan juga sanggup menyembuhkannya ya Tuhan. Karena Engkau dokter di atas segala dokter. Kau tabib yang ajaib. Tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat setiap kami yang ada di FM ini Tuhan. Kami tidak dapat sebut mereka satu persatu nama mereka. Tapi Tuhan mengenal kami yang beribadah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan diberkati dengan ibadah pada sore ini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami yang Kau dapati ada yang sakit Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang dalam kekurangan Tuhan mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami percaya Engkau mencintai bangsa ini. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Supaya bangsa ini Tuhan boleh Tuhan Yesus dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Dan boleh diselamatkan. Biar setiap mulut akan mengaku Engkau. Setiap lutut akan bertelut kepadamu Tuhan. Bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Tuhan, RT, RW. Berikan roh takut akan Tuhan. Dan berikan mereka hikmat-Mu ya Bapak. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan di seluruh muka bumi Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan pakai mereka ya Bapak. Supaya Tuhan melalui kehidupan mereka, melalui pelayanan mereka, banyak tanda-tanda heran, mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan mereka. Dan mereka boleh Tuhan Yesus melihat kuasa Tuhan terjadi. Tuhan Yesus, dan biar Tuhan melalui pelayanan-pelayanan mereka Tuhan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan ya Bapa. Karena kami sadari Tuhan, kalau kami bisa melayani itu anugerah Tuhan. Bukan karena kami hebat, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa Tuhan, kalau kami bisa melayani itu karena Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong setiap kami hamba-Mu Tuhan, untuk kami Tuhan Yesus selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Kami tidak akan mengambil kemuliaan-Mu Tuhan, tapi setiap pelayanan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Memberkati juga ya Tuhan Yesus, dokter-dokter, suster-suster. Tuhan, berikan mereka juga kesabaran, berikan mereka hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil untuk pasien, berikan obat, Tuhan, mereka boleh melihat kuasa Tuhan juga bekerja. Tuhan, hanya pasien-pasien boleh sembuh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua di tangan-Mu, dan percaya Tuhan, firman-Mu kata doa orang benar bila dengan yakin akan sangat besar kuasanya. Dan kami percaya Tuhan, malam ini terjadi kuasa Tuhan, malam ini terjadi mujizat Tuhan, malam ini terjadi Tuhan kuasa Tuhan yang luar biasa ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami yang ada di ibadah FM ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan terus mengikuti kami, karena firman-Mu berkata kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga dan kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya tangan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam pekerjaan, apapun yang dilakukan tangannya, semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada buat setiap pelayanan kami di tempat dimanapun Tuhan utus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan. Amin. 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 Pak Nikolas. Halo Kak, saya boleh kenalan nggak nih? Boleh. Ya, silakan Pak. Saya Iksan, Silakan. baru masuk, baru telat, tinggalnya di Jakarta. Iksan. Iya. Sorry baru Terus masuk di ya. bagian Terus belum Iksan. ini Kak, belum masuk grup. Bisa masuk grup nggak? Buka Oh bisa. Terus buka Bapak kameranya Pak Iksan dulu. dapat referensi dari siapa Pak Iksan? Saya dari grup PSBB. Kamera bisa dibuka. Dari grup PSBB. Gimana? Kamera bisa dibuka. Dari PSBB Tolong Ministeri loh Kak. videonya dibuka ya Pak, videonya supaya kita bisa kenal. Maaf agak gelap ya. Soalnya ini. Gak apa-apa, yang penting kelihatan gantengnya. Itu tapi ada grupnya nggak? Ada. PSBB singkatan apa ya, Pak? Doa bangsa-bangsa. Ibu Cindy ada juga di sana kayaknya. Oh iya, tadi kayaknya saya kirim ya ke PSBB, Pak Roy. Ya, Pak Roy. Iya. Bu Cindy Ada ini Pak nggak? Roy juga. Nggak, Bu Cindy ada grup family ini nggak? Family Ministeri ada nggak Bu Cindy? Saya baru masuk juga. Tadi saya kirimin ke PSBB. Kayaknya saya lihat-lihat yang saya kirim tadi bukan. Ini. Iya betul. Tapi Oh ini iya, saya telat. tapi saya belum masuk grup family ministeri belum. Ya, Iya. nanti boleh ikut Pak. Kita setiap hari jam setengah 5. Pak Roy boleh cek nomor handphonenya, nanti kita undang dulu ya. Kalau baru pertama kali hadir atau berapa kali, kita lihat dulu kesetiaannya, baru kita bisa masukin di grup. Seperti itu Pak Roy. Nomornya berapa Pak kalau boleh tahu? Apanya? Nomor apa? Ya katanya suruh nomor WA. Ya nomor WA Bapak, maksudnya di chat ke ibadah ini sekarang. Oke, bentar ya. Nah, thank you ya. Silakan Pak Nikolas. Ya baik, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Lukman Manik yang sudah hilang berapa lama ini ya? Ada kali sebulan kali nggak pernah nongol ya. Tapi Tuhan kirim hari ini luar biasa. Inputnya bagus. Haleluya. Mungkin Tuhan sudah kirim dengan segala kasih dan kemurahannya sehingga hari ini Pak Elmanik bisa tampil dengan baik, ya kan? Dan apa yang diberikan sesuai dengan firman-Nya tadi memberikan kekuatan kepada kita. Karena saya katakan tidak ada Allah. Halo? Kedengaran ya? Kedengaran, jelas. Ya. Jelas. Pak Pendeta, udah saya kirimin nomor saya ya di chat ya. Ya, terima kasih Pak Roy. Tuhan berkati. Ya, Pak Roy atau Pak Iksan tadi itu? Iya. Kayaknya tadi dengar Beda. Pak Iksan. Di sini ada Pak Roy. Iksan. Pak Iksan ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut apa yang